Bang Haris itu ya nggak ada takutnya ya kan? Yang saya takutkan itu bukan soal berhadapan dengan siapanya, bukan saya bicara apa. Yang saya takut adalah situasinya. Saya takut kalau kesewenang-wenangan merajalela. Kita harus takut dengan satu situasi di masa depan yang terjadi hanya gara-gara kita membiarkan masa lalu itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Saya kalau dikutuk sama penjahat, saya nggak takut. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Saat ini saya bersama seorang tokoh pengacara di publik dipersepsikan itu luar biasa lah pokoknya. Ya, Bang Haris Azhar. Ya basicnya sebenarnya lawyer, tapi pernah aktif di Kontras, membuat institusi baru setelah dari Kontras di Lokataru. Ada juga yayasan, sering menerima klien pro bono, ya kan. Tapi yang jauh lebih penting dan ingin saya hadirkan adalah saat ini dan setiap tahun ada ratusan ribu anak-anak keluar dari SMA dan bingung memilih masa depan. Maka tema kali ini judulnya itu adalah memilih atau menjemput masa depan dengan menghadirkan satu atau beberapa profesi. Nah, kali ini kebetulan tamunya Bang Haris Azhar Aziz. Kita ingin menghadirkan kepada seluruh kawan baik, kok bisa-bisanya atau gimana ceritanya Bang Haris itu milih fakultas hukum, karena ada banyak yang memilih jurusan itu mungkin ikut-ikutan asal diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, tapi bingung setelahnya, karena itu sesungguhnya mungkin nggak sesuai dengan passionnya. Pertanyaan saya, kenapa ngambil fakultas hukum dulunya? Karena dulu jarang swasta punya FISIP. Tadi saya mau masuk FISIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tadi saya mau ngambil hubungan internasional. Oh, ingin jadi diplomat. Saya tadi pengen berpikir kayaknya keren nih, jadi diplomat atau kerja hubungan internasional itu ya. Aha, terus? Nah, cuma hanya saja saya berpikir pada saat-saat yang daftar itu saya pengennya di Jakarta. Nah, di Jakarta yang ada hubungan internasional, FISIP dulu ada lebih banyak, tapi nggak semua FISIP punya hubungan internasional. Iya. Terus ada beberapa kampus yang ada hubungan internasionalnya yang saya kok nggak serak. Okay. Saya nggak usah sebutin namanya, nanti Nggak marah. usah, jangan, Nanti marah. Nah, jadi akhirnya saya pikir-pikir udah kuliah hukum aja, terus berpikir nanti mau belajar hukum internasional. Jadi, gitu. Ya. Jadi tetap ada internasionalnya lah. Ya, nah jadi akhirnya saya masuk ke Fakultas Hukum. Dan waktu itu tahun 93 itu saya masuk kuliah itu bertepatan dengan ibu bapak saya naik haji. Oke. Jadi saya bilang sama orang tua hubungannya saya. Apa nih? Saya bilang gini waktu bapak saya panggil saya, coba sini dulu. Ini sebulan mau ditinggal, butuh apa aja? Salah satunya yang saya sebutin adalah mau daftar kuliah. Oke. Mau beli formulir. Dikasih duit lah 200.000. Oke. Sama bapak saya waktu itu. Dengan penuh percaya diri saya bilang saya mau daftar di sini. Ada 3-4 kampus. Oke. Namanya orang baru lulus SMA, ngumpul terus sama temen, jalan-jalan. Oh. Duitnya kepake. Kakak saya udah bilang, mungkin kakak saya suka lihat tiap hari ini anak jalan mulu, padahal duitnya kan nggak ada. Jadi pas-pasan lah. Akhirnya kepake lah terus itu dia uang ingetin sama formulir saya, itu. kakak saya ingetin saya, lu udah daftar kuliah belum? Gitu. Mungkin dia temen-temennya udah pada daftar apa segala macam. Saya bilang, oh iya. Udah akhirnya pas lihat duit tinggal 100.000 memang kepake sama saya. Ya biasa anak akhirnya muda. saya pergi ke uang kuliah. Trisakti cari tahu gimana daftar kuliah. Dilalah pas. Ada pendaftaran. Harga formulirnya 100.000. Pas lah itu. Pas saya pakai beli, jadi cuma daftar Trisakti.
Oh, dan memilih. Untungnya dapat. Milihnya waktu itu ada 3 pilihan. Pertama itu hukum. Yang kedua itu saya daftar ekonomi pembangunan. Oke. Yang ketiga itu desain. Oh. Jadi teknik apa namanya desain itu boleh dari Desain grafis itu ya? Iya, non A1 A2 kan. Iya. Dulu kan A1 A2 belum Ya. bukan fisika. A1 itu fisika, A2 itu biologi, biologi, A3 itu ilmu sosial. Bang Haris. Saya A3 Oh, SMA. Nah, jadi saya daftar 3 itu. Udah ikut tesnya di Senayan. Saya pelajarin tuh kalau masuk fakultas hukum nilai apa yang paling penting. Oh. Masuk ekonomi nilai apa yang paling penting. Waktu itu desain itu ada di FSRD. Ya. Nilai apa yang penting. Nah, saya seneng sama desain, tapi memang saya nggak jago gambar. Tapi bisa lah coret-coret gitu. Iya. Ini pengaruh juga dulu waktu SMA saya punya teman baik yang jago ngedesain. Jadi suka ngegambar. Nah, jadi saya fokus bagaimana saya bisa masuk ke fakultas hukum. Jadi misalnya ilmu pengetahuan umumnya berapa, matematika nggak penting. Ya kurang penting, nggak ada Nah, hitung-hitungan. jadi waktu ya kan? tes matematika itu, karena saya mau masuk fakultas hukum, dia valuasinya yang dibutuhkan dari matematika itu nggak tinggi. Nggak tinggi. Jadi saya ngerjain matematika waktu tes masuk Trisakti itu belakangan. Dan begitu saya selesai semua, akhirnya saya kerjain matematika, tapi saya tulis kan cuma 3 kolom jawabannya dari ujung ke ujung itu B atau C, yang sini D. Ya, jadi saya. Tapi ini multiple choice nih. Iya, multiple choice. Tapi saya kayaknya saya di pengetahuan umum lumayan, bahasa Inggris lumayan, bahasa Indonesia oke. Udah akhirnya diterima lah itu. Masuk. Nah, setelah masuk nih, ya kan, merasa at home nggak? Atau oh ya memang bener lah ini. Saya pas begini, lah ngambil fakultas hukum ini. Waktu saya kuliah fakultas hukum, makin lama saya makin senang dengan ilmu hukum. Oke. Makin ketemu logiknya, makin asik, makin menikmati. Apa yang Meskipun membuat saya di 1,5 tahun pertama saya kuliah, saya banyak mainnya. Ini jangan ditiru. Iya, ini Kalau makan dari biaya wajah orang tua. Wajah gaul ya kan. Makan biaya. Dan Trisakti waktu itu memang lagi mahal dan hits kan banyak. Wah, rame lah. Kampus swasta favorit waktu itu. Oke. Jadi dan ini memang bahayanya masuk dari SMA ke kuliahan itu ketemu teman yang jauh lebih banyak, lebih aneh-aneh, lucu-lucu cerita. Jadi lagi browsing lah, wah main-main ini asik, ternyata dia ada cerita begini, wah ini anaknya ini, wah ini begini segala macam. Jadi banyak main lah itu. Banyak main, cukup keteteran waktu itu kuliah. Tapi saya switch-nya cepat. Jadi saya sadar dan harus saya kuliah serius. Dan saya belakangan itu 3 semester itu saya berasa betul teman-teman saya udah banyak maju. Akhirnya saya kuliah betul. Saya waktu kuliah saya pernah IP saya yang depannya 1, Oh, Nasakom. Nasib 1, tapi belakangan IPK saya akumulatif. IP saya udah di atas 3. Udah sampai ke 3. Oke. Jadi saya benar-benar saya kejar tuh, saya rapiin segala macam. Dan di saat bersamaan saya banyak aktif di luar kelas. Sebentar, tadi dibilang makin mencintai. Apa yang membuat Bang Haris itu mencintai ilmu hukum? Makin suka dengan ilmu hukum. Jadi pas saya pelajarin, masuk, saya ngerti, saya paham. Oh. Gitu. Dulu itu saya ingat-ingat memang waktu SMA saya seneng sama mata pelajaran tata negara. Oke. Yang kayak begitu gitu, antropologi. Nah, jadi begitu masuk kuliah, memori lama inget lagi. Dan seneng ternyata ada tema-tema. Dan saya seneng dengan ini hukum perdata. Oh. Itu hukum hari-harian kan? Ya, tentang itu jual hukum beli, tentang ya, hubungan antar. Ada hukum tentang tetangga. Ya. Terus jadi asik tuh belajar itu, terus belajar ya macam-macam lah, hukum kan belajarnya macam-macam. Meskipun sekarang jauh lebih variatif lagi jenis-jenis hukum. Nah, irisan kemudian bersentuhan dengan dunia aktivisme itu sebenarnya begini, karena saya kuliah dan kemudian di masa-masa saya akhir kuliah mulailah nih rame soal problem soal politik di negeri ini. Oh. 96, 97 itu kan masa-masa saya akhir kuliah tuh. Oke.
di tengah-tengah kuliah dan cenderung akhir kuliah. Di luar kampus makin rame dan itu masuk ke dalam kampus. Oke. Dan saya makin senior di kampus, jadi makin diajak, makin punya percaya diri. Kalau anak baru kan malu-malu, tapi akhirnya makin ketemu dengan beberapa aktivis-aktivis kampus itu yang mulai ngebahas situasi waktu itu. Nah, salah satunya yang saya orangnya baca koran dari dulu. Pagi sore itu saya baca koran. Zaman kuliah itu saya baca koran. Nah, saya ngikutin betul bagaimana kiprahnya dua orang, Munir sama Teten Mas Duki, merepresentasikan isu korupsi sama soal HAM. Ini di 98-an. Jadi yang di 97-nya itu rame tuh soal kerusuhan, soal peristiwa ini dan lain-lain. Dengan kata lain, yang membetot perhatian Bang Haris tertarik ke dunia aktivisme atau dunia perjuangan kemudian itu dua tokoh ini? Enggak dua itu, cuman saya lihat di media rame, termasuk Bambang Wijoyanto, dia kan lagi jadi ketua YLBHI waktu itu. Tapi sebetulnya ngikutin perkembangan situasi politik sosial itu seru tuh. Terus terjadi peristiwa saya di Trisakti, jadi saya tahu betul peristiwa 12 Mei itu saya di depan mata itu ngelihatnya. Itu masih kuliah tuh ya? Masih kuliah. Oke. Masih kuliah dan kemudian juga baca media juga Bambang Wijoyanto, Munir, Teten, apa semua juga aktif dan banyak orang lain. Jadi semua kerumitan itu hadir secara bersamaan, berkesinambungan, mempengaruhi. Dan kita sebagai orang yang di kampus ilmu hukum di Fakultas Hukum, kayak ngelihat jadi yang kita baca konteksnya dikritiknya seperti itu. Gitu. Nah, ditambah lagi di kampus juga ada diskusi-diskusi dengan beberapa dosen muda. Saya punya beberapa mentor atau grup diskusi. Ada teman-teman nongkrong, beberapa kita ada yang bagian ketawa-ketawa, ada juga yang bagian diskusi. Nah, di lantai-lantai atas di ruang dosen juga ada dosen-dosen yang suka ajak diskusi. Dan memang dari zaman kuliah saya punya ketertarikan sama isu HAM, tapi waktu itu nggak ada mata kuliah HAM. Oh, di ilmu hukum itu? Nggak ada. Jadi dari semester 1 sampai selesai itu nggak ada? Nggak ada. Diskusi HAM saya dengan dosen-dosen di luar kelas. Ada tuh 2-3 dosen yang saya suka tanya-tanya soal Jadi HAM. belajar HAM itu dari kelas kehidupan? Dari diskusi di luar kelas dengan beberapa dosen. Ada juga saya coba dosen 1-2 yang dia entah nggak paham, entah nggak pro sama isu HAM. Jadi saya nggak balik ke dia, tapi ada 2-3 dosen yang saya tahu. Mereka punya jasa lah buat saya untuk ngajarin soal HAM itu. Oke, nanti kita lanjutin. Siap. Ya kan, karena ini menarik nih. Ketertarikannya nanti nyambung ketika menjadi relawan di LSM, ya kan, dan sampai kemudian menjadi seperti sekarang. Siap. Menjadi YouTuber terkenal lagi sekarang. Ya nih, YouTuber ini. Sabar dulu. Ya kan? Oke. Nanti kita lanjutkan. Bang Haris, ini tadi episodenya kan ya singkat cerita setelah menjelang kelulusan, kemudian juga dipengaruhi oleh suasana politik waktu itu, kemudian punya ketertarikan terhadap hal-hal yang berbau pengabdian dan perjuangan. Kan? Nah, bersentuhan menjadi, konon katanya pernah jadi relawan ya. Apakah setelah lulus atau sebelum lulus? Jadi saya tuh dulu waktu muda, doa saya pengen jadi orang yang berguna buat banyak orang. Oke. Kalau saya habis salat doa saya itu. Gitu. Nah, jadi karena saya belajar hukum, terus saya tertarik sama dunia isu publik. Waktu itu yang menarik saya tuh soal HAM. Terus saya mikir, saya mesti kalau tertarik di soal kayak begitu, saya mesti di mana dan ngapain. Oke. Itu yang saya cari tahu. Dan saya lihat Munir, Kontras kayak gitu-gitu ya. Baru tuh mereka juga Kontras itu kan ibaratnya karena ada situasi, kan ada sejarahnya. Kontras itu didirikan karena apa gitu. Nah, Munir itu cekatan. Nah, itu kan menarik perhatian
Indonesia dan internasional sebetulnya. Cekatan dan berani. Berani, Dan agak terus nekat. punya Ya. gayanya, gaya yang khas kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kemudian saya ngikutin kiprah itu. Dan memang semenjak saya kuliah, saya suka ke YLBHI. Oh, Pulang kuliah, saya mampir YLBHI, ngambil leaflet-leaflet, baca. bawa pulang, saya baca-baca, kayak gitu-gitu. Nah, itu saya lakukan secara voluntary. Nggak ikut organisasi apapun, nggak apa, saya cuma demen aja. Nah, kemudian ya begitu lulus, Ya pilihannya ke situ. saya singkat kata ketemu Munir, diajak masuk jadi relawan. Saya mau, gitu. Saya kerjakan itu. Tahun? Tahun 99 itu. 99. Kontras didirikan kan tahun Lulus 98. kuliah? Lulus itu seminggu setelah wisuda. Oh, langsung. Langsung. Tanpa Jadi saya nggak punya pengalaman ngelamar kemana-mana. tanpa berpikir urusan keuangan atau kompensasi ya. Iya, jadi ya kalau soal keuangan ya banyak dibantu sama orang tua sama kakak-kakak juga. Oke. Nah dari situ udah saya aktif, tapi kan juga akhirnya si siapa nih si kontrasnya juga Kontrasnya. tumbuh kan, Iya. pelan-pelan dapat dukungan publik, dapat duit apa segala macam. Ya kalau ngitung soal uang, ya cuma Tuhan dan supir bajai lah yang tahu. Kita dibayar tuh kecil banget gitu, kecil banget. Tapi karena Mencintai pekerjaan itu. karena kita punya sejumlah faktor yang membuat kita terus tergerak. Ini jadi kerja bukan karena uang. Oke. Jadi karena memang situasinya waktu itu kita itu Diperlukan. awal-awal reformasi itu kan begini, banyak orang yang terlibat pada yang namanya penyusunan berbagai macam legislasi, Oh. konsep, institusi-institusi negara apa segala macam. Kontras itu diundang ke sana, ikut ngebahas itu. Saya tahu Munir dan beberapa orang tuh banyak. Tetapi di saat bersamaan, transisi politik waktu tahun 98, 99, 2000 itu juga berdarah-darah di banyak tempat. Ya. Ada banyak konflik sosial, pelanggaran HAM berat. Nah, kita juga ngegarap investigasinya, Termasuk penculikan mendokumentasikan waktu itu. penculikan 96 97. Oh, sebelumnya. Oke. Tapi ada peristiwa Timur-Timur, Oke. ada konflik di Poso, di Ambon, di Sampit, di Sambas, Aceh juga terus memburuk, di Papua juga terjadi. Nah, di saat bersamaan kita harus ngegarap itu. Jadi ada aktivis yang kaya waktu itu, yang kerja-kerja di legal reform, Oh. di isu-isu reform itu, wah, Reformasi dia hukum ya dapat proyek karena biasanya kalau transisi politik berbagai bantuan untuk membenahi negara datang ke tempat itu. Kayak di Malaysia nih hari-hari ini nih Iya, iya, iya. banyak proyek itu. Nah kita enggak, bedaki kita keringetan di lapangan. Nah, jadi kita seneng, excited sama itu. Oke. Jadi belajar juga, kita nggak paham-paham banget dulu konsep kerja HAM itu gimana. Tapi kita sambil belajar. Munir tuh dulu kalau lagi ngisi seminar di mana, kita ngikut karena kita tahu di sampingnya dia pembicaranya ada si ini, ada si ini. Nah, kita datang tuh. Nah, kita ikut belajar diskusi. Wah, tiba-tiba ada yang punya buku, bawa belajar rame-rame. Ada yang udah baca, nyuri ilmu segala macam. Jadi ya sampai sekarang sih kalau saya pribadi, saya masih terus belajar, masih baca buku. Oke. Karena ilmu hukum, hak asasi manusia Berkembang. berkembang terus. Jadi di Kontras itu berapa tahun? Dari 99? Saya 17 tahun. 17 tahun ya? Ush. Saya terakhir, saya masuk sebagai relawan dan sempat nggak dibayar, kelupaan waktu itu. Nggak dimasukin ke sistem administrasi. Terus gimana? Berapa bertahan minggu hidup? itu nggak dibayar, tapi ya udahlah gitu. Terakhir waktu saya pensiun, saya berhenti 17 tahun. Sebetulnya di Kontras itu hanya boleh 15 tahun. Oh, Saya bisa 17 tahun itu karena di awal itu volunteer nggak dihitung. Oke. Terus belakangan itu sebetulnya saya masa pensiun saya di 2016. 2016. Tetapi karena boardnya Kontras waktu itu ada sedikit hambatan waktu, disepakatilah Untuk ditunda sampai ke awal 2017. Oke. Jadi all and all itu kurang lebih 17 tahun saya. Nah, setelah dari Kontras bikin ini, Lokataru. Setelah dari Kontras ataupun sebelum keluar dari Kontras pensiun, saya punya sejumlah catatan tentang kerja di bidang HAM.
Oke. kerja profesi hukum tentang Indonesia. Oke. Saya punya petanya itu dulu. Bikin saya malam-malam tiap hari itu saya merancang ini sendiri aja. Oke. Saya jadi bikin beberapa rencana-rencana. Saya pengen sekolah lagi. Saya ingin meneruskan kerja-kerja di bidang hukum dan HAM. Saya punya beberapa, karena saya juga sejak berapa tahun lalu udah mulai ngajar, jadi saya ngerancang beberapa. Nah, jadi dosen tuh mulai tahun berapa? Dari tahun 2000 berapa ya? Saya agak lupa, dari tahun 2014 Tapi setelah keluar dari atau 15. Setelah keluar dari kontras atau masih di kontras? Masih di kontras, saya sudah ngajar. Udah mulai jadi nambah profesi baru lah ini. Ya ngajar, tapi tidak tetap ya. Iya ya. Di Trisakti, di kampus saya Sendiri. S1 hukum, dan juga di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Indonesia. Ada beberapa tawaran lagi di beberapa kampus, tapi karena saya khawatir waktu, saya bilang ya saya bantu sekali-sekali lah tiap semester gitu. Tapi saya nggak berani terikat. Bikin kantor lawyer nggak kapan itu? Ini dari tahun 2017. Lokataru ini? Enggak, jadi Lokataru ini ada yayasan? Jadi Lokataru ini namanya, di dalamnya tuh ada foundation yang banyak kerja pro bono? Bukan, dia kerjanya riset. Riset, oke. Riset dan edukasi. Nah, kalau yang firma itu kerja legal. Legal itu ada dua pasti, ada pro bono, ada profit oriented. Kita nggak pakai pendekatan begitu. Pendekatan jadi ya legal, kerja legal service. Legal service yang ini riset dan edukasi. Nah, kalau yang di foundation itu dia fokus mengerjakan risetnya beberapa hal, misalnya soal kesehatan, hak atas kesehatan, lalu juga hak berorganisasi, berekspresinya, partisipasi warga, itu risetnya di situ, soal-soal itu. Terus kita menyediakan beberapa informasi terkait dengan isu-isu tersebut. Kalau yang di kantor hukum ini ya benar-benar kerja lawyering. Nah, tadi pertanyaan Anda, ada yang pro bono, ada yang tidak pro bono. Kadang kita tanya sama kliennya, punya kemampuan nggak? Bisa bantunya apa gitu. Kita sebenarnya kadang-kadang ada teman-teman buruh kita bantu, cuman saya ketatkan dalam soal Anda kontribusi aja supaya hubungan klien dengan lawyernya terbangun. Maksudnya apa? Dia bayar jumlahnya nggak banyak, saya nggak perlu sebutkan lah. Nggak apa-apa. Kalau dihitung untuk profesional itu nggak profesional. Tapi pasti ada kebanggaan dari mereka membayar kita. Kalau kita ngurusin kasusnya nggak cukup, nggak imbang. Ngelihat kasusnya, barangnya juga kadang-kadang kita bilang ini nggak cukup untuk diproses terus. Tapi kita cariin cara, kita bantu. Gitu. Nah, karena juga di kantor Lokataru itu banyak anak-anak muda, ini kan juga kesempatan buat mereka belajar. Jadi saya bimbing mereka untuk kalau kasus ini sebaiknya begini, begini, ini begini. Kita libatkan juga sih. Gitu. Ada juga yang profit. Nah, yang profit, jadi subsidi silang lah. Yang profit itu mengcover sejumlah biayanya operasionalnya Lokataru. Jadi ada subsidi silang. Ada subsidi silang. Ya, ini memang agak sedikit melelahkan, tapi ini jadi menarik. Ngeblend jadi bercampur di sana. Nah, itu si Lokataru begitu. Itu kantor yang setelah salah satu. Jadi waktu saya keluar dari kontras, saya punya beberapa hal yang saya coba jalani. Nah, salah satunya si Lokataru ini. Nah, terakhir, orang mengenal Bang Haris itu ya nggak ada takutnya ya kan? Ada takutnya karena bicara itu. Ada. Saya takut kehidupan kita itu memburuk di depan, di masa kemudian depan. hari. Saya takut kalau Indonesia itu krisis oksigen. Maksudnya oksigen yang baik, yang bersih. Saya takut kalau kesewenang-wenangan merajalela. Orang jadi nggak bisa berpikir normal. Dulu Munir suka bilang sama kita,
jangan pernah takut. Karena kalau takut, kita jadi bodoh kan, Iya. nggak bisa berpikir. Nah, kita harus berani. Nah, jadi yang saya takutkan itu bukan soal berhadapan dengan siapanya, bukan saya bicara apa. Yang saya takut adalah situasinya. Yang tadi itu. Ya, kita harus takut dengan satu situasi di masa depan yang terjadi hanya gara-gara kita membiarkan masa lalu itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Dan masa lalu itu susah dikoreksi. Kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi. Kalaupun kita mampu mengoreksi, itu ada hambatannya, ada keterbatasannya, optimalisasinya rendah. Nah, itu yang saya takut. Jadi kalau Anda bilang sama saya, Anda nggak punya takut, saya punya takut. Saya takut ketika kita nanti sudah nggak hidup lagi, kita dicaci maki sama orang-orang yang hidup di masa itu. Kenapa tidak berbuat? Misalnya begini, kenapa Nur Iswan punya YouTube tapi tidak bicara soal ini? Kenapa dia punya akun fasilitas ini tapi dia biarkan ini semua? Kedurjanaan merajalela. Nah, gitu. Ke awan kelabu ini kenapa nggak dibahas di YouTube-nya? Misalnya kayak begitu. Haris Ashar, dia punya kesempatan bicara ini. Kenapa dia tidak menyampaikan soal ini dan soal ini? Berarti kita kan dikutuk sama orang-orang di kemudian hari. Iya. Saya kalau dikutuk sama penjahat, saya nggak takut. Tapi kalau dikutuk sama orang baik, kutukan orang jahat itu, dia pasti mentok di langit-langit rumahnya. Ya kan? Nah, tapi itu kalau istilahnya tuh. Tapi kalau hati nuraninya orang susah, ya, yang sebetulnya dia ada di area kita yang kita tahu, kita tidak bicarakan sesuatu, Anda kan dipertanyakan. Pesan terakhir, Bang Haris, buat kawan baik semua yang ingin mengikuti jejak Bang Haris, apa yang harus disiapkan? Begini, saya selalu bilang di mana-mana ya, saya mau bilang begini, saya orang yang percaya sama proses. Jadi proses itu akan menciptakan kehidupan itu adalah proses. Nah, ini saya agak rasa penting dari pengalaman saya. Saya nggak tahu nih saya masuk kategorinya sukses apa enggak. Karena pasti bermanfaat. Mau lihat ke atas ada contohnya, mau lihat ke bawah juga ada contohnya. Mau yang di atas kita lihat sebagai hal yang positif negatif bisa, lihat di bawah yang negatif positif itu bisa. Yang saya orang yang suka dengan teorinya Einstein. Yang soal atom itu bergerak. Yang selama kita bergerak pasti kita nanti mempengaruhi gerakan di tempat lain. Dinamika tadi itu. Nah, menurut saya kita harus berproses dan menikmati proses itu. Dan nggak usah terlalu pusing-pusing. Saya suka ngeliat orang, dan saya juga pernah ngalami itu. Berproses harus begini, santai aja, jalan aja. Bahwa kita nanti dibilang ini, dibilang itu, ya kalau kata orang yang menjawab. Kalau mau nyenengin semua orang, dagang aja es krim. Gimana? Kalau mau menyenangkan semua orang, dagang es krim aja. Semua orang kan pasti senang sama tukang es krim. Iya. Nah, buat saya bukan kita harus menyenangi semua orang, menyenangkan semua orang, tapi kita harus bikin tindak, bergerak ya untuk sesuatu, atau bergerak yang dia membuka ruang untuk kita melanjutkan gerakan itu, tindakan itu, atau membuka ruang opportunity buat orang lain juga bergerak. Jadi dinamis. Nah, kenapa? Itu juga sesuatu yang wajar. Itu kan manusiawi banget. Kalau manusia udah nggak boleh ngapa-ngapain, kayak sekarang main sepeda nggak boleh, ngeritik presiden nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya kan? Jangankan kita jadi patung pun juga nggak boleh. Persoalannya kita ini negara yang penduduknya banyak. Jadi secara statistik kita itu memang harus bergerak. Karena manusia satu aja dia harus bergerak. Itu apa namanya? Sunatullah. Iya. Iya kan? Begini keluar ustadznya kan? Ya pernah lah saya ikut pengajian. Ya kan? Nah, apalagi manusianya banyak.
Ini harusnya sebagai Kekuatan. kekuatan. Jadi gerak Untuk itu. Jadi tumbuh lebih dia baik. bukan diseragamkan, Oke. bukan diomnibuskan. Diomnibuskan untuk digerakkan menjadi konsumen saja di malam hari dan buruh di pagi hari. Oke. Tapi kreativitas, Harus dibiarkan tumbuh. imajinasi itu harus difasilitasi. Kalau negara merasa bahwa ini bising, justru kita harus milih negara, pengelola negara yang memang bisa memfasilitasi keajaiban-ajaiban yang ada di tengah masyarakat kita. Ya, dengan melelahkan, ya. memang kita bayar lebih karena mereka orang yang hebat. Tapi kalau orang ditunjuk jadi pengelola negara dengan cara sudahlah tenang saja, nggak usah begini, nggak usah begitu, loh, itu mah namanya kita bukan bernegara. bukan bernegara. Itu rombongan soto namanya. Itu ini kayak berurusan sama apa namanya? Aduh, saya nggak usah ngomong lah. Ya udah. Bang Haris, terima kasih Ya, sama-sama. atas waktunya. Terima kasih juga sudah mampir di kantor. Oh iya, ini kita merupakan kemewahan diterima Bang Haris. Mudah-mudahan Bang Haris tetap konsisten karena kita kawan baik semua. Saya Bisa menjadi mudah-mudahan saya tetap contoh. berproses. Oh iya, berproses ke arah yang lebih baik. Iya, kalau konsisten saya juga nggak ngerti. Kadang-kadang saya nggak konsisten. Itu. Makanya saya seneng diingetin seperti ini. Oke. Ketemu orang itu dalam rangka Menyegarkan kembali. karena saya tahu saya mungkin punya kelemahan. Oke. Saya mungkin nggak konsisten. Oke. Gitu. Terima kasih Bang Haris atas Sama-sama. peluangnya. Mudah-mudahan kita terus berkolaborasi nih. Insya Allah. Iya. Kawan baik, jumpa kembali nanti di Nur Iswan Channel dalam tema yang lain. Sekali lagi terima kasih Bang Haris. Sama-sama. Makasih.